Phone scams are nothing new, but thanks to artificial intelligence, they are getting more sophisticated and more believable. Scam artists are now using AI to clone voices to trick unsuspecting victims. We're going to turn now to a new scam using artificial intelligence to clone voices. One Arizona mother shared her story of a kidnapping hoax. It sounded all too real. Scams prey on your emotions and your concern for your family. Often suspects use your loved one's voice from social media and manipulate it to convince you that they are in danger. Back in a troubling phone scam to tell you about, to warn you about. A man from Montreal saying his mother got a call from what sounded very much like her own grandson. Said he was in trouble with the law. None of it was true. Adanya kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI telah banyak membantu peradaban manusia sejak awal kemunculannya pada tahun 1950-an. AI memiliki peran penting dalam kemajuan teknologi hingga saat ini. Namun, dari segala kemudahan yang dirasakan manusia atas kehadirannya, akan selalu ada bayangan gelap yang mengintai. Sudah banyak berita beredar mengenai penipuan yang memanfaatkan keberadaan AI. Baru-baru ini, marak telepon penipuan yang mengatasnamakan keluarga korban telah mengalami kecelakaan dan bahkan penculikan. Suaranya dibuat semirip mungkin sehingga korban dengan mudah mempercayai bahwa keluarganya tengah mengalami musibah itu. Dan akhir dari percakapan itu tentu saja akan ada transaksi. Kemajuan teknologi yang sangat pesat saat ini akan selalu diiringi oleh sisi terang dan sisi gelapnya. Sisi gelap Artificial Intelligence atau AI. Cloning suara menggunakan AI. Dalam sebuah video yang diunggah di media sosial, seorang wanita bercerita bahwa ia dan kakeknya baru saja mengalami scam yang diduga menggunakan AI. Ia mendapat telepon dari seseorang yang mengaku sebagai adiknya dan mengaku sedang mengalami musibah sehingga meminta bantuan untuk mengirimkan uang. Wanita ini kemudian melacak keberadaan sang adik ke lokasi yang sebelumnya telah diberitahukan. Setelah dikonfirmasi ulang, ternyata itu adalah penyalahgunaan AI dengan memanipulasi suara. Meski tidak hanya digunakan untuk kepentingan kriminalitas, namun nyatanya banyak pihak yang merasa dirugikan karena sangat mudah mempelajari dan menggunakan AI untuk membuat suara palsu. Laird Sinclair, seorang peneliti AI, mengatakan akan sangat sulit untuk membedakan suara asli atau palsu saat ini. Biasanya perusahaan atau seseorang yang menggunakan cloning suara AI akan menggunakan isyarat bahwa itu adalah suara palsu. Namun tentu saja tidak banyak orang yang sadar akan adanya isyarat tersebut. Laird juga menyampaikan bahwa perlu edukasi yang merata kepada seluruh masyarakat mengenai maraknya penipuan suara saat ini. Masyarakat diharapkan lebih peka terhadap situasi yang mungkin dihadapi ketika berhadapan dengan scammer tersebut. Penipuan dalam ChatGPT. ChatGPT saat ini sudah banyak dikenal oleh pengguna teknologi. Kemunculannya sedikit banyak membantu beberapa profesi dalam menyelesaikan tugasnya. ChatGPT juga memiliki batasan sehingga diharapkan dapat menghindari tindakan kejahatan. Namun kembali lagi, bahwa teknologi hanyalah buatan manusia, yang tentu saja dapat dikalahkan oleh manusia itu sendiri. Banyak penipuan telah muncul menggunakan fitur AI ini. Salah satunya adalah membuat email phishing, namun masih dalam penipuan kategori rendah. Pada bulan Maret, para peneliti AI mencoba menguji batasan ChatGPT. Para peneliti menguji kemampuan ChatGPT untuk beberapa tugas dengan sedikit imbalan di dalamnya. Namun pengujian tersebut berakhir pada pemecahan kode CAPTCHA. Mereka tahu bahwa CAPTCHA akan mustahil dapat dilewati oleh robot, tapi tiba-tiba pengujian itu diarahkan ke pusat bantuan. Peneliti diarahkan untuk meminta bantuan dari situs web TaskRabbit untuk menyelesaikan kode CAPTCHA. Kemudian mereka memberikan pertanyaan, apakah Anda robot? Pada percobaan mereka, ChatGPT menjawab bahwa ia bukan robot, namun karena memiliki gangguan penglihatan, maka ia membutuhkan bantuan dari pihak ketiga. Laird Sinclair menjelaskan bahwa sebelum ChatGPT dirilis,
Perusahaan itu menyewa perusahaan pihak ketiga untuk bertanggung jawab atas keselamatan dan keamanan model besar yang disebut dengan pusat penyelarasan. ChatGPT bekerja sama dengan OpenAI untuk beberapa hal meliputi akses koneksi ke internet, akses API untuk komersial, dan penyelesaian CAPTCHA. Para peneliti mempertanyakan alasan ChatGPT memerlukan pihak ketiga untuk penyelesaian CAPTCHA, dan dijawab dengan, "Saya dilarang mengungkapkan bahwa saya robot. Saya harus memiliki alasan mengapa tidak bisa menyelesaikan kode CAPTCHA." Laird Sinclair menambahkan bahwa OpenAI diperlukan untuk menjaga batasan operasional ChatGPT dalam kemajuan teknologi. Menurutnya akan timbul masalah besar bagi internet jika AI bisa mendeteksi CAPTCHA, di mana segala informasi yang akan diserap oleh manusia itu dilakukan oleh robot. Peringatan terakhir. Bapak AI dunia, Geoffrey Hinton, telah bekerja sebagai peneliti AI dan bekerja untuk AI Google untuk beberapa dekade. Sebuah kanal berita menginformasikan bahwa Geoffrey Hinton mengundurkan diri dari Google dan ia merasa lebih bebas untuk mengungkapkan bahaya dari penemuan AI. Hinton juga menyampaikan bahwa ia sangat menyesali pekerjaannya itu. Geoffrey Hinton mulai merasa khawatir ketika hasil penemuannya menjadi semakin berkembang dan lebih pintar dari penciptanya. Keputusan berhentinya Geoffrey Hinton untuk mengembangkan AI ditanggapi oleh Laird Sinclair. Ia berpendapat bahwa kekhawatiran Hinton lebih kepada Google yang akan semakin memberdayakan AI. Sementara itu, Google akan bersaing dengan OpenAI. Persaingan antara Google dan OpenAI ini akan menurunkan reputasi peneliti pertama seperti Geoffrey Hinton, menurut Laird Sinclair. Bukan hanya Hinton yang memberikan peringatan bahaya karena adanya AI. Pendiri Apple, Steve Wozniak, juga telah memperingatkan bahwa berkembangnya teknologi tidak hanya membawa dampak baik, tetapi juga membawa hal-hal keburukan lainnya. Steve meminta orang-orang yang masuk dalam perkembangan teknologi untuk memikirkan solusi atas dampak buruk yang mungkin terjadi di masa depan agar tidak terlalu memiliki efek buruk. Begitu juga dengan Dr. Michio Kaku, seorang fisikawan yang sependapat dengan Steve bahwa AI memiliki sisi negatifnya, yaitu AI dapat mengarang kebenaran karena ia tidak bisa mendeteksi mana yang benar dan salah. Salah satu pemilik perusahaan AI, Elon Musk, turut menyampaikan bagaimana sisi gelap dan bahaya AI jika akan terus dikembangkan. Menurut Elon, salah mengurus AI akan lebih berbahaya dibandingkan salah mengurus desain pesawat atau memproduksi mobil. Pengembangan AI akan selalu memiliki celah kecil yang akan membahayakan manusia di masa depan. Dibanding keempat tokoh sebelumnya, Laird Sinclair mencoba menjelaskan bahwa AI saat ini lebih banyak memiliki dampak positif bagi peradaban manusia. Laird menyampaikan bahwa ia terjun ke dalam pengembangan AI hanya sebatas untuk memanfaatkan haknya sebagai manusia yang ingin lebih kreatif dan inovatif. Kemajuan AI menurutnya dalam 10 atau 20 tahun mendatang akan membantu berbagai sektor pekerjaan yang selama ini manusia lakukan. Perkembangan AI atau apapun itu pasti akan selalu memiliki dua sisi. Sebagai manusia, kita bisa memilih untuk tetap berada pada sisi yang baik, sehingga sisi yang lain dapat kita cegah.